warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke part 2-nya. Di part 2 ini kita akan belajar tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi, kalau kita ingin melihat kinerja perusahaan pada periode itu bagus atau tidak, kayak gitu, kita bisa lihat di laporan laba rugi. Nah, unsur yang ada di dalam laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama, unsur pendapatan, dan yang kedua adalah unsur beban. Jadi, yang kita masukkan ke dalam laporan laba rugi itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan akun-akun yang berhubungan dengan beban. Nah, untuk pencatatannya, kita mulai dengan menuliskan nama perusahaan, misalnya bengkel mobil sempurna gitu. Kemudian yang di bawahnya kita tuliskan jenis laporannya. Kalau di sini kan adalah laporan laba rugi, berarti kita tulis laporan laba rugi. Lalu selanjutnya menyajikan periode laporan. Kita tulis periodenya. Contohnya periode 31 Desember tahun 2017. Selanjutnya kita sajikan pendapatan dan beban yang ada di kertas kerja, kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Yang pertama, kita lihat dulu ke dalam kertas kerja, lalu kita tandai bagian pendapatan dan juga beban, seperti ini. Nah, untuk laporan laba rugi itu ada dua macam, yang pertama single step dan yang kedua multiple step. Nah, kalau untuk yang single step, nanti akan ada contohnya. Kalau yang untuk single step itu pendapatan, baik itu operasional maupun non-operasional, itu dijadikan satu. Begitupun dengan beban, baik beban operasional maupun non-operasional itu dihitung dijadikan satu. Tetapi kalau yang multiple, operasional dan non-operasional itu dibedakan tempatnya. Nah, sekarang kita masukkan data ini ke dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah untuk single step. Nah, untuk single step ini, kita masukkan langsung pendapatannya kita jadikan satu, lalu kita jumlahkan, ini menghasilkan Rp443.120.000. Kemudian kita masukkan beban-beban, semua beban dari kertas kerja kita masukkan, lalu kita jumlahkan Rp164.970.000. Ini kurang 03 ya nulisnya, salah ketik. Lalu jumlah penghasilan kita kurangi dengan jumlah beban. Kalau di dalam laporan kok ada tanda kurung, berarti itu menandakan bahwa itu minus atau dikurangi. Kayak ini, 443.120 dikurangi 164.970 menghasilkan Rp278.150.000. Selanjutnya kita masuk ke yang multiple step. Nah, ini multiple step. Multiple step itu membedakan antara pendapatan operasional, kemudian kalau ada pendapatan non-operasional juga kita buatkan lagi. Lalu beban operasional, beban non-operasional kita beda-bedakan. Jadi kita lihat dulu yang pendapatan operasional mana, yang non-operasional mana, kemudian beban operasional mana, beban non-operasional mana. Lalu kita kumpulkan menjadi satu sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ini pendapatan operasional. Lalu karena tidak ada pendapatan non-operasional, langsung kita masuk ke beban operasional. Lalu kita jumlahkan, yang atas tadi juga dijumlahkan. Lalu laba rugi operasional, karena ini kita hasilnya adalah laba, berarti langsung ditulis laba operasional. Tapi kalau rugi berarti labanya dibuang, rugi operasional gitu. Lalu langsung masuk ke beban non operasional, kita masukkan juga, lalu dijumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah sama, yaitu Rp278.150.000. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.